Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Jumpa lagi para sedulurku semuanya di seluruh Nusantara di dalam channel Saumas 81, channel yang menceritakan tentang sejarah-sejarah para leluhur-leluhur kita, orang tua kita yang soleh dan soleha, dan juga amal serta spiritual yang saya jalani secara pribadi. Izinkan di kesempatan malam hari ini saya ingin menceritakan tentang Ibu Yud Sri Kaya. Apa kabar para sedulurku semuanya? Mugi-mugi para sedulur dimanapun berada di seluruh Nusantara selalu diberikan kesehatan, waluya jati, lawan rahmat lan hidayah saking kersanipun Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Bagi para sedulur yang baru menemukan channel Saumas 81, selamat datang dan selamat bergabung. Dan bagi para sedulur yang sudah mensubscribe, like, bahkan membagikan video dari channel Saumas 81, pula secara pribadi mengucapkan matur kesuwun sangat. Mugi-mugi para sedulur diberikan suatu rezeki yang berlimpah, rezeki yang jauh didekatkan, yang di atas diturunkan, yang di bawah dinaikkan, dipermudah segala aktivitasnya di dunia ini. Amin amin ya robbal alamin. Langsung saja para sedulur, kebetulan baru saja saya pulang dari Ibu Yud Sri Kaya. Banyak yang tidak mengetahui tentang keberadaan beliau, dan juga banyak yang tidak mengetahui siapa beliau. Alhamdulillah dengan adanya aplikasi berupa YouTube ini, saya terpanggil, tergugah untuk membagikan sejarah-sejarah tentang para leluhur-leluhur kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, dan mungkin Ciayu Majakuning pada umumnya, agar tidak hilang oleh peradaban zaman. Yang saya temui, jujur saja para sedulur, banyak dari penduduk lokal, masyarakat sekitar yang tidak mengetahui, banyak sekali yang tidak mengetahui. Sayang kalau seperti itu, takutnya mereka hilang hanya sekedar sebuah dongeng tanpa ada suatu pembuktian berupa makam atau makom atau apapun namanya. Maka dari itu para sedulur, saya sangat berterima kasih kepada para sedulur sudah mendukung channel Saumas 81, dan juga dari YouTube itu sendiri saya sangat berterima kasih. Singkat cerita saja para sedulur, karena terbentur dari sejarah yang banyak yang tidak ketahui tentang Ibu Yud Sri Kaya. Ada yang tersirat dan ada yang tersurat. Yang tersurat sudah tidak ada, dalam arti putus sebuah sejarah tentang beliau. Makanya saya mencoba untuk mendekati melalui berhubungan atau menemukan tokohnya langsung. Alhamdulillah bahwa beliau berpesan, "Aku tak dikenal tak apa-apa, asalkan aku ketika ada bisa berguna untuk manusia pada zamanku, dan manusia di zaman setelahku tak mengenalku tak apa-apa, tapi bagi yang mengetahui aku, mangga silakan kirimkan Al-Fatihah untukku, dan aku sangat berterima kasih kepada manusia-manusia itu yang secara tak sengaja tahu tentang diriku." Sosok beliau yang saya lihat adalah berupa seorang kakek-kakek yang berwibawa, memakai tudung atau caping, dan selalu membawa lentera seperti yang saya akan gambarkan berikut ini. Akan saya lihatkan bahwa tugas beliau adalah di antara
gerbang pos, misalkan kita sebut sekarang pos 1 dengan pos 2, beliaulah yang mengantarkan tamu jika datang ke kota Cirebon. Di pos 1, ketika tamu datang akan dipertanyakan identitasnya, diperlihatkan. Setelah identitas dari tamu tersebut sudah diperiksa oleh pos 1, diantarlah oleh beliau untuk ke pos berikutnya, yaitu penggeledahan sebuah senjata-senjata atau apa. Nah, di situ tugas beliau. Sekarang tugas beliau adalah keliling kampung tersebut, dan alamat makam beliau terdapat di Blok Ratu Barat, Panembahan, Pleret, Cirebon. Jadi beliau ketika berkeliling kampung selalu membawa lentera, para sedulur. Dan beliau cukup panggil aku saja Ki Buyut Srikaya sudah cukup, apalah arti sebuah nama. Kata beliau lagi seperti itu. Yang penting engkau sudah mengetahui aku sudah sangat berterima kasih. Dan jika bagi sedulur yang mengetahui sejarah beliau, mah nggak silakan melalui komentar, biar semua tahu, biar kita tidak putus atau pupus tentang sejarah-sejarah para leluhur-leluhur kita yang soleh dan soleha. Di makam beliau juga terdapat sebuah sumur, cuma mohon maaf sekali sumurnya tidak bisa saya video karena sudah tertutup oleh banyaknya kesampahan para sedulur. Jadi saya hanya bisa memvideokan makamnya saja. Nanti akan saya berikan videonya. Oke, aku lanjut ceritanya ya. Tugas beliau adalah mengantar para tamu, dan sekarang tugas beliau adalah keliling Blok Barat, Ratu Panembahan di daerah Pleret. Baik hujan maupun tidak hujan, beliau selalu berkeliling mengontrol dengan kesabarannya. Dengan siloka seperti itu, bagi sedulur yang ingin sukses hidup di dunia, memiliki harta, yang inginnya berlimpah, bersabarlah dalam berusaha, teruslah berikhtiar, semua pasti akan terwujud. Apapun itu rintangannya, harus dilakukan secara keyakinan dalam usaha itu. Seperti itu Pak Sedulur yang bisa saya dapatkan dari beliau. Dan juga sebuah lentera walaupun kecil dan tidak bisa menerangi secara luas, tapi setidaknya bisa menyelamatkan atau menerangi dalam perjalanan sedulur sendiri. Yakinkan akan lentera itu akan semakin besar, maka lentera itu akan menaungi atau bahkan menerangi seluas-luasnya. Itu para sedulur. Penggambaran tentang beliau seperti itu yang saya dapat barusan tadi. Nanti akan saya berikan videonya. Mangga silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti itu Pak sedulur
yang sudah menyaksikan videonya. Itulah bentuk makam dari Ki Buyut, diapit oleh 2 buah rumah. Dan sekarang tadinya itu ada sebuah pembatas, yaitu tembok, cuman sama pemilik tanah tersebut diruntuhkan agar orang tuh bisa tahu bahwa di situ ada makam. Jadi hanya sekedar dikasih cungkup biasa berupa dari baja ringan untuk aub-aub saja. Mangga silakan yang seperti para sedulur saksikan. Jika sudah mengetahui ini, dan bagi para sedulur di daerah Panembahan Ratu tersebut, Pleret, mangga silakan kalau ingin bertawasulah ke Ibu Yud Srikaya. Itu saja yang bisa saya berikan para sedulur. Mudah-mudahan bermanfaat, terutama bagi diri saya pribadi dan juga sedulur-sedulur di seluruh Nusantara, terutama di kota dan Kabupaten Cirebon pada umumnya. Mugi-mugi bermanfaat. Ada satu lagi pesan para sedulur, bahwa ketika kita mengarungi hidup ini, tatkala kita menghadapi atau melihat makam-makam para leluhur, terkadang kita berpikir, sedang apakah beliau di alam sana? Kadang-kadang ada pikiran konyol seperti itu para sedulur, tentang sedang apa yang dilakukan oleh beliau. Kita hanya bisa berdoa, mudah-mudahan para leluhur-leluhur kita, dosanya, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat, yang nampak maupun yang tidak nampak, yang kecil maupun yang besar, diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan beliau ditempatkan di tempat yang layak, yang baik, sesuai dengan amalannya ketika beliau hidup di dunia. Hanya itu saja yang saya bisa berikan kepada para leluhur-leluhur kita. Mohon ampura para sedulur jika kula dalam penyampaian ada salah munak lan muni. Kula mohon ampura sedalam-dalam. Kula pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.